Aturan pakai, aduk sebelum pakai. Pastikan permukaan yang akan dicat bersih, kering, bebas dari debu dan nggak seberapa penting. Dan yang paling penting adalah untuk mendapatkan hasil lebih baik, aplikasikan cat tipis-tipis beberapa kali daripada satu lapisan tebal. Kira-kira ini kalau dipraktekkan seperti apa ya Besti ya? Kita coba. Assalamualaikum, jumpa lagi Besti. Ini video lanjutan dari yang sebelumnya. Kalau yang di video sebelumnya kita ngobrol tentang persiapan panelnya, dari bemper yang kempong peot ini sampai akhirnya jadi lempeng, jadi ndak kempong peot, dan sampai akhirnya dia di epoksi, intinya sampai siap untuk kita tembak cat. Dan untuk acara nembak catnya kita akan coba terjemahkan anjuran yang ada di kaleng kemasan beberapa produk yang mungkin sangat sering sekali teman-teman jumpai tapi tidak diperdulikan. Podo karo aku. Oke, ini cat yang kita pakai. Intinya untuk cat kali ini kita pakai yang hasil oplosan PU kelas entry level. Tinernya kita kasih PU kalengan. Yang slow boleh, yang extra slow juga boleh. Kenapa? Karena waktu aplikasi pas malam hari kita butuh bantuan thinner untuk bikin hasil tembakan dapat optimal. Tidak ada gejala mendung, partikel metaliknya juga akan mau rapi. Lanjut, untuk acara nembak cat kali ini kita pakai si mini jet 4400 HVLP nozzle 1,2 SR. Settingnya kita kasih full wide open alias jarum dibuka pol, pattern dibuka pol. Dengan pressure kita kasih sekitaran 2 bar. Kemudian seperti yang sudah kita sampaikan, kita akan coba menerjemahkan anjuran dalam kaleng kemasan yang bilang untuk hasil lebih bagus usahakan aplikasi material tipis-tipis berulang daripada tembak sekali langsung tebel. Nah, versi kami untuk bisa dapat tipis-tipis kita akali dengan gerak yang relatif cukup cepat. Meskipun overlapnya rapat atau spasinya rapat, ketika kita geraknya cepat sama dengan setiap baris semprotan yang kita tembakkan akan dapat tipis. Tapi karena di sisi lain kita overlapnya rapat, sama dengan nanti hasil tembakan akan bisa cepat nutup warnanya. Kenapa? Karena hasil tembakannya relatif cukup rata antara pojokan panel yang sini atau sisi panel yang sini dengan sisi panel yang sana. Jadi mulai kita nembak di baris awal sampai di baris akhir, kalau geraknya cepat, overlapnya rapat, otomatis akan bisa dapat hasil tembakan cat yang cukup rata tapi tidak langsung tebel. Ini versi kami, ngono Besti. Termasuk keuntungan ketika kita aplikasi mode tipis-tipis begini, setiap lapis yang kita hasilkan cenderung akan relatif cukup cepat kering, hingga pas ternyata ada trouble macam kayak yang ini, ketempel sama serangan kapal selam dari pasukan planet Namek, ngono Besti. Jadi ada serangga nempel waktu catnya masih belum kering. Akhirnya kita semprot-semprot angin, tidak perlu nunggu lama, sudah bisa kering catnya, hingga defect atau cacat yang ada bisa segera kita atasi dengan diamplas. Kemudian lanjut kita tembak lapis yang berikutnya. Kemudian lapis kedua, setting spray gun tidak kita rubah, mode tembak juga tidak kita rubah, tetap saset wat. Mungkin di lapis kedua ini sedikit agak lambat geraknya dibanding lapis yang pertama. Kenapa? Karena kita pengen dapat permukaan cat yang cenderung lebih padat. Kalau metalik begini, idealnya dari yang sudah kita jalani ada satu lapis yang dia
agak basah gampangnya gitu, biar nanti hasil tembakannya bisa padat pori-porinya. Kalau dari awal terlalu kering terus, nanti resiko hasil tembakan cat akan cenderung ada rongga di sela-sela partikelnya. Ini akan merugikan waktu kita nembak clear coat, karena dengan rongga yang ada otomatis nanti clear coat akan lebih mudah nyerap di sela-sela rongga cat tersebut, hingga keesokan harinya resiko absorb akan lebih tinggi. Kalau pengen tidak absorb ketika hasil tembakan catnya cenderung berongga, yo mau ndak mau kita nembak clear coatnya harus ekstra tebal. Kalau nembak ekstra tebal untuk panelan mobil begini akan jadi dilema. Kalau terlalu tebal biasanya jerukannya akan hilang, cenderung tidak senada dengan jerukan di panel lain yang mengikuti jerukan orisinil dari pabrik. Oh ya, sedikit intermezzo. Tembakan lapis kedua tadi ternyata ada sedikit trouble juga di area nut yang kita tuding tadi, ada gejala kayak memar gitu, karena waktu ngamplas di area situ clear coat bawaan yang lama cenderung agak kegerus dalam. Akhirnya waktu ketimpa cat dengan thinner slow, dia muncul kayak sedikit mulau-mulau gitu. Akhirnya kita tunggu kering dan kita amplas. Juga di area bawah nut tersebut ada defect yang masih mengharuskan kita amplas. Berikutnya, setelah halangan rintangan badai menghadang sudah selesai, kita bisa lanjut untuk tembak lapis yang ketiga. Di lapis ketiga ini setting spray gun tetap tidak ada yang dirubah. Full wide opennya tetap, pressure di kisaran 2 barnya juga tetap, dan racikan cat tidak kita kasih tambah thinner, tapi mode tembaknya yang sedikit kita rubah. Kalau dari lapis pertama dan kedua tadi cenderung lebih dekat, kemudian ritmenya cenderung cepat. Nah, di lapis ketiga ini soal ritme mungkin masih relatif sama cepat, tapi jarak tembaknya yang sedikit kita bikin lebih jauh. Tujuannya untuk kita dapat hantaman partikel yang disemprotkan oleh spray gun lebih rendah, atau cat yang menampar permukaan panel jadi lebih rendah tamparannya, dorongannya cenderung lebih lemah. Dengan begini resiko partikelnya berdebu atau nanti metaliknya tampil berdiri akan lebih minim. Jadi kalau sering dibilang lapis ketiga untuk aplikasi cat metalik butuh drop coat gitu, cara kami untuk drop coat atau menurunkan daya hantam partikel tidak dengan menurunkan pressure, tapi jarak tembaknya yang dibikin sedikit lebih jauh. Kemudian ternyata setelah selesai kita menjumpai masih ada satu titik yang butuh untuk kita tembak cat. Sebenarnya area yang ada titik itu tadi merupakan area blending, jadi tidak perlu kita tembak cat, tapi ya biar lebih rapi coba kita akan tembak fokus di area tersebut pakai mode dry coat alias tembakan yang cukup kering. Gimana prakteknya? Kurang lebih kayak begini. Spray gun kita settingnya dirubah ya. Jarum yang asalnya full wide open kita hanya buka jadi sekitaran 1 ulir dari nutup pol, atau bahkan 0,75 ulir. Tujuannya untuk bikin debit cairan atau jumlah cat yang disemprotkan spray gun jadi lebih minim, jadi lebih kering nanti hasil tembakannya. Kemudian pressure kita hanya pakai sekitaran 1 bar saja. Kenapa? Karena di acara seperti ini kita akan nembak dengan jarak yang cukup dekat, jadi sekitaran di bawah 10 cm kalau bisa ya. Dengan gerak yang cukup cepat kita mainkan trigger spray gun model cepret gitu. Intinya kita nembaknya tipis tapi terus menerus. Tujuan kita nembak dengan jarak sedekat ini karena pengennya partikel tidak lari kemana-mana. Meskipun pattern spray gun dibuka pol, kalau jarak tembaknya deket banget, akhirnya partikel yang nyembur
dari spray gun akan bisa tetap fokus nembak di titik yang kita inginkan. Hasilnya yo dapat macam gini. Masih ada sedikit baret, ora masalah. Nanti kalau ditembak clear coat dia bakal sudah cukup rapi. Hasil tembakan catnya kita dapat macam kayak begini. Alhamdulillah sudah tidak terlihat opo iki mendung-mendung atau gosong di area sambungan cat. Di area utama kita juga dapat hasil tembakan dengan partikel yang cukup rapi. Hingga ketika kita dapat hasil tembakan cat yang cukup padat, rapat, nanti waktu kita tembak clear coat bisa dapat hasil yang cukup menyenangkan. Secara tampilan clear coatnya akan terlihat bening, tidak tembem. Meskipun hanya ditembak 2 lapis saja, dia akan sudah cukup terlihat mempesona. Kenapa? Karena tidak terlalu banyak yang keserep di pori-pori catnya. Oke, untuk acara nembak cat, videonya obrolannya cukup segini dulu ya besti. Besok malam kita bakal lanjut ngobrol tentang gimana nembak clear coatnya. Tetap kita coba terjemahkan anjuran di kaleng yang bilang tembakan tipis berulang akan lebih baik daripada 1 lapis langsung tebel. Sekian dulu perjumpaan kali ini, semoga ada guna dan manfaatnya. Semoga pada lancar berkah segala urusan. Jumpa lagi di next kesempatan. Mohon maaf kami masih banyak kurang dan salahnya. Assalamualaikum.